Halo semuanya, selamat datang. Wah, ada peraturan baru nih, Permen 52 dan Kepmen 39, yang mengubah total cara kita menghitung angka kredit dosen. Dan jujur aja, ini bisa bikin sedikit pusing kan? Tapi tenang aja, dalam 5 menit ke depan, kita bakal bedah tuntas semuanya, mengubah kebingungan jadi kejelasan. Oke, ini dia agenda kita untuk 5 menit ke depan. Kita akan mulai dari perubahan dasarnya, lalu kita kupas komponen-komponennya, lihat contoh nyatanya, pahami apa syarat utamanya, dan diakhiri dengan apa sih yang perlu Anda lakukan setelah ini. Oke, langsung aja kita mulai. Pertama-tama, yuk kita pahami dulu perubahan yang paling mendasar. Jadi, apa sih inti dari peraturan baru ini? Sebenarnya simple. Tujuannya adalah menciptakan satu sistem yang sama dan adil untuk setiap dosen di seluruh Indonesia. Dulu kan sistemnya itu terpecah-pecah. Dosen PNS dan non-PNS punya jalur dan aturan main yang beda, yang kadang bikin prosesnya jadi rumit. Nah, sekarang tujuannya itu satu, integrasi. Satu sistem, satu aturan, satu standar untuk semua. Ini semua demi menciptakan jalur karir yang setara dan transparan buat Anda. Terus, apa aja sih yang dihitung sekarang? Nah, poin Anda itu sekarang dibangun dari 3 komponen utama. Yuk kita bedah satu persatu, gimana cara kerjanya. Coba bayangin deh, ini tuh kayak saldo awal Anda di sistem yang baru. Semua kerja keras dan poin yang udah Anda kumpulin sepanjang karir sampai akhir 2022 itu nggak hilang. Semuanya dihitung dan dijadikan fondasi. Nah, komponen kedua ini soal kinerja tahunan Anda, tapi di luar penelitian ya. Jadi kinerja tridharma Anda seperti mengajar dan pengabdian masyarakat sekarang dikonversi langsung jadi poin setiap tahunnya, berdasarkan nilai SKP Anda. Nah, ini dia nih yang menurut saya game changer-nya. Produktivitas penelitian Anda sekarang punya jalur poinnya sendiri yang terpisah. Jadi setiap publikasi, paten, atau karya ilmiah Anda dihargai secara langsung dengan poin prestasi. Oke, teorinya cukup ya. Sekarang kita coba lihat prakteknya biar lebih kebayang. Gimana sih cara kerja ketiga komponen ini kalau digabungin? Yuk kita lihat simulasinya. Kita ambil contoh kasus ya, seorang dosen lektor kepala yang mau naik pangkat jadi guru besar. Ini skenario yang umum banget kejadian. Mari kita lihat perjalanannya di sistem baru ini. Caranya gampang kok. Kita akan lalui 4 langkah simpel ini. Kita hitung tabungan poin dari masa lalu, tambahkan poin kinerja tahunan, jumlahkan poin dari riset, dan terakhir kita lihat total akhirnya. Langkah pertama, poin dasar dari AK integrasi. Gini cara kerjanya. Sistem baru ini menetapkan ada nilai dasar untuk setiap jabatan. Nah, untuk lektor kepala itu 400. Jadi kita tinggal ambil 550 poin yang beliau punya, terus dikurangi nilai dasar 400 itu. Hasilnya 150 poin. Inilah tabungan poin dari masa lalu yang beliau bawa ke perhitungan baru. Langkah kedua, AK konversi. Nah, selama sekitar 3 tahun ini, kinerja mengajar dan aktivitas penunjang lainnya yang dinilai lewat SKP, kalau diakumulasi, jadi sekitar 164 poin. Ini adalah imbalan dari kerja keras beliau sehari-hari di luar penelitian. Langkah ketiga, AK prestasi. Ini murni dari penelitian. Semua publikasi jurnal, buku, dan proceeding yang beliau hasilkan dalam periode yang sama, kalau dipoinkan, nilainya lebih dari 155 poin. Kelihatan kan? Dampak langsung dari produktivitas risetnya. Dan ini dia totalnya. Kalau kita jumlahkan ketiga komponen tadi, integrasi, konversi, dan prestasi, totalnya hampir 470 poin. Padahal, untuk naik jadi guru besar, beliau cuma butuh 300 poin tambahan. Artinya, wah jauh banget melampaui target. Ini nunjukin banget gimana sistem ini bekerja secara nyata. Tapi tunggu dulu. Mengumpulkan total poin yang cukup itu baru separuh cerita. Ada satu syarat lagi yang super krusial dan harus dipenuhi, yaitu proporsi penelitiannya. Jadi gini, nggak semua hasil riset itu nilainya sama. Tabel ini versi sederhananya ya, dari panduan resmi, nunjukin gimana tiap jenis output punya bobot poin yang beda. Lihat deh, paten yang dipakai industri atau jurnal Q1, poinnya gede banget. Nah, ini dia aturan mainnya yang paling penting. Untuk bisa naik pangkat, ada persentase minimum poin yang wajib datang dari penelitian atau AK prestasi. Mau jadi lektor kepala, minimal 40% dari poin yang dibutuhkan harus dari riset. Mau jadi profesor, lebih tinggi lagi, 45%. Aturan ini memastikan kalau riset itu tetap jadi pilar utama karir akademik.
Coba kita balik lagi ke contoh dosen kita tadi. Beliau kan butuh 300 poin, dan syaratnya 45%-nya harus dari riset. Artinya, beliau butuh minimal 135 poin dari riset. Nah, tadi kita lihat kan, beliau dapat 155,54 poin dari AK prestasi. Jadi, checklist, syarat total poin terpenuhi, syarat proporsi riset juga terpenuhi, sempurna. Oke, sekarang kita udah paham kenapa, apa, dan bagaimananya sistem baru ini. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting. Terus, apa artinya ini buat Anda dan rencana karir Anda ke depan? Baik, kita rangkum ya poin-poin utamanya. 1, ingat, sekarang aturannya 1 untuk semua, jadi lebih adil. 2, poin Anda itu gabungan dari 3 hal, tabungan masa lalu, kinerja tahunan, dan prestasi riset. 3, dan ini penting banget, riset itu punya porsi wajib untuk naik pangkat. Jadi mulai sekarang, rencanakan publikasi Anda secara strategis. Dan yang terakhir, pantengin terus update Sister, karena nanti semua ini bakal jadi otomatis dan lebih gampang. Sebagai penutup, saya mau ajukan satu pertanyaan untuk refleksi. Dengan aturan main yang sekarang jauh lebih jelas ini, kira-kira apa satu perubahan paling penting yang akan Anda lakukan dalam strategi pengembangan karir Anda? Apakah fokus ke publikasi yang dampaknya tinggi, atau mungkin menyeimbangkan lagi porsi Tridharma? Semoga bahasan singkat ini bisa membantu ya.